Hasil kualifikasi Piala Asia U20, seri dengan Yaman, Indonesia lolos, masyarakat Malaysia ngamuk lihat negaranya gagal. Timnas Indonesia U20 bermain imbang dengan Yaman dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Jakarta, Minggu 29 September malam. Yaman memulai laga dengan serangan gencar yang cukup mengagetkan pemain-pemain Timnas Indonesia U20. Anwar Hussein dan kawan-kawan berupaya menekan sehingga membuat skuad Garuda Nusantara tidak nyaman bermain. Memasuki menit kelima, tim Merah Putih mulai bisa merancang serangan. Yaman pun tak lantas mengendurkan serangan. Laga pun begitu berwarna dan menjadi seru. Peluang Anwar Hussein dibalas Doni Tri Pamungkas. Adel Abbas Kasem dan Abdullah Khalid Haidan sempat membuat ancaman ke gawang Ikram Al-Ghifari. Memasuki menit pertama injury time, serangan Indonesia membuat bola berada di sisi kanan. Muhammad Ragil menahan bola dan kemudian melepas umpan ke dalam kotak penalti. Jens Raven mendapat bola dan kemudian mencari ruang tembak sebelum melepaskan tendangan yang membuat skor berubah menjadi 1-0. Berselang 1 menit kemudian Abdul Rahman Al-Hadher melepaskan tembakan yang membobol gawang Ikram. Pelatih Indra Syafri melakukan pergantian pemain pada awal babak kedua. Sultan Zaki, Rizky Afrisal, dan Aryansah Abdul Manan masuk menggantikan Ragil, Vigo Dennis, dan Muhammad Mufli. Formasi 3-5-2 berubah menjadi 3-4-3. Yaman memulai babak kedua lebih santai dibanding babak pertama, namun Adel Abbas kembali memiliki peluang pada awal babak kedua. Menyusul kemudian pergantian pemain kembali dilakukan Indra dengan memasukkan Fandi Pamungkas untuk menggantikan Aditya Warman. Yaman dan Indonesia kembali terlibat dalam duel ketat di lini tengah dalam membangun serangan. Timnas Indonesia U20 mencoba menguasai bola karena lawan bermain cukup rapat, sementara Yaman mempraktikkan serangan secara direct dengan berupaya memanfaatkan kecepatan dan pergerakan individu. Saling melanggar lawan juga tak terelakkan lantaran duel-duel perebutan bola. Yaman berupaya kembali menguasai bola lebih lama pada 10 menit terakhir. Timnas Indonesia U20 yang mulai terlihat letih berada dalam posisi ditekan. Tony Firmansyah dan kawan-kawan juga berupaya melakukan serangan, namun kesulitan untuk memberikan ancaman berarti. Skor 1-1 bertahan hingga laga bubar. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia U20 menjadi pemuncak klasemen Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 dan berhak lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina. Masyarakat Malaysia ngamuk Timnas Malaysia U20 gagal lolos Piala Asia U20 2025, junior hingga senior sama saja. Masyarakat Malaysia di media sosial mengamuk setelah Timnas Malaysia U20 dipastikan gagal lolos Piala Asia U20 2025. Mereka kesal karena di setiap level tim nasional, performa Timnas Malaysia tak ada yang menonjol. Semalam, Timnas Malaysia U20 dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U20 2025. Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Juan Torres Garrido tumbang 0-1 dari tuan rumah Tajikistan U20 di matchday ketiga Grup E kualifikasi Piala Asia U20 2025. Setelah melewati 3 pertandingan, Timnas Malaysia U20 duduk di posisi 3 dengan 4 angka. Mereka tertinggal 6 angka dari Korea Utara U20 di puncak klasemen, tim yang sudah dipastikan lolos ke Piala Asia U20 2025. Selain itu, Timnas Malaysia U20 juga tertinggal 2 poin dari Tajikistan U20 di posisi 2. Di matchday pamungkas Grup E yang berlangsung Minggu 29 September 2024 malam WIB, Malaysia U20 akan menantang Sri Lanka U20, dan di laga lain Tajikistan U20 menjamu Oman U20. Untuk finish sebagai runner-up, Timnas Malaysia U20 wajib menang atas Sri Lanka U20, sambil berharap di laga lain Tajikistan U20 tumbang dari Oman U20. Namun, jikapun finish sebagai runner-up, Malaysia U20 takkan merebut status 5 runner-up terbaik yang lolos ke Piala Asia U20 2025. Sebab, koleksi poin mereka kalah dengan tim-tim lain yang menempati klasemen sementara runner-up terbaik. Sekalipun menang atas Sri Lanka, koleksi poin Malaysia U20 tertahan di angka 4.
Perolehan poin timnas Malaysia U20 tak bertambah karena dalam perhitungan di klasemen runner-up terbaik, hasil kontra tim juru kunci tidak masuk hitungan. Koleksi 4 angka milik Malaysia U20 kalah dari tim-tim runner-up lain yang sudah mengemas 6 angka. Sebut saja Irak, Vietnam, Yaman, Qatar, Australia, Kirgistan, dan Kamboja. Hasil inilah yang membuat masyarakat Malaysia mengamuk. Mentalitas kebobolan di menit-menit terakhir, baik dari tim senior hingga junior sama saja, tulis akun X CFC_Rajvinder. Permainannya kacau. Tak ada umpan-umpan bagus. Entah bagaimana caranya strategi seperti itu bisa menghasilkan gol, tutup Farhan Alif 77.